baiklah, saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu pelapisan sosial. Pelapisan sosial disebut juga dengan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial berasal dari bahasa Latin, yaitu stratum yang artinya tunggal dan strata artinya berlapis-lapis. Menurut Aristoteles, stratifikasi sosial mendefinisikan di dalam sebuah negara terdapat tiga unsur, yaitu orang-orang kaya, orang-orang melarat, dan orang-orang yang berada di tengah. Beberapa definisi stratifikasi sosial sebagai berikut, yaitu Pitirip Asokin mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai beberapa masyarakat di dalam sebuah kelas-kelas yang tersusun. Yang kedua, menurut Uber mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai pola yang ditetapkan di atas hak-hak yang berbeda. Materi yang kedua ialah dasar-dasar pembentukan stratifikasi sosial. Dasar-dasar pembentukan stratifikasi sosial terbagi ke dalam 4 hal. Yang pertama itu kekayaan, yang kedua kekuasaan, yang ketiga kehormatan, dan keempat ilmu pengetahuan dan pendidikan. Kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu kekayaan. Artinya di sini ialah seseorang memiliki kekayaan yang sangat banyak, maka dia akan ditempatkan di dalam lapisan sosial teratas. Maksudnya di sini, apabila dia memiliki kekuasaan yang sangat melimpah dibandingkan dengan masyarakat yang lain di dalam lingkaran masyarakat tersebut, dia akan dilihat sebagai orang yang memiliki lapisan sosial teratas dan maka secara otomatis dia akan dihormati. Materi yang kedua yaitu kekuasaan. Seseorang memiliki kekuasaan yang tinggi atau otoritas yang tertinggi di dalam jabatannya, maka secara tidak langsung dia akan menempati strata sosial teratas. Otoritas kekuasaan tertinggi maksudnya di sini ialah pengaruh kekuasaannya atau pengaruh jabatannya di dalam lingkungan masyarakat tersebut dibandingkan dengan jabatan masyarakat yang lainnya. Sebab semakin tinggi kekuasaan seseorang, maka semakin tinggi juga dan semakin besar juga penghargaan yang akan didapatkannya dari masyarakat setempat. Materi yang ketiga, yaitu kehormatan. Seseorang yang akan dihormati biasanya memiliki usia yang lebih tua atau dia yang pernah berjasa bagi masyarakat daerah setempat. Biasanya hal ini terjadi pada masyarakat tradisional, yaitu mereka yang belum dicampur adukkan dengan masyarakat seperti masyarakat kota yang beragam. Dan materi yang keempat yaitu ilmu pengetahuan dan pendidikan. Seseorang akan dilihat juga lapisan sosialnya atau kedudukan sosialnya dari ilmu pengetahuan dan pendidikan yang dimiliki. Sebab masyarakat akan sangat menghormati seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi ataupun pendidikan yang tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang lain di dalam lingkungan tersebut. Mereka akan lebih menghormati orang-orang yang seperti itu yang memiliki keahlian ataupun profesi dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki keahlian ataupun mereka yang buta huruf. Contohnya di sini golongan ini maksudnya ialah mereka-mereka yang melakukan penelitian atau peneliti, cendekiawan, dosen, profesor, atlet maupun profesi-profesi yang jarang digeluti orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengaruh stratifikasi sosial terhadap penegakan hukum. Pada masyarakat yang mempunyai banyak lapisan sosial, dijumpai pula dengan stratifikasi sosial yang banyak. Hipotesis tersebut mempunyai akibat bahwa semakin rendah status sosial seseorang di dalam masyarakat, semakin banyak perangkat hukum yang mengaturnya. Oleh kerana itu, semakin banyak kekuasaan atau kekayaan dan kehormatan, semakin sedikit pula kekuasaan yang mengaturnya. Keadaan seperti ini sangat bertentangan dengan tujuan hukum yang tidak membedakan semua golongan, status dan sebagainya. Persamaan di hadapan hukum. Dalam pelaksanaan hukum, dalam masyarakat, penerapan hukum terhadap seseorang atau semua orang yang mempunyai kekuasaan politik yang kecil relatif lebih mudah bila dibandingkan terhadap orang-orang dengan kekuasaan politik yang besar. Semakin tinggi kekuasaan seseorang dalam stratifikasi sosial, maka
semakin sedikit hukum yang mengaturnya. Sedangkan semakin rendah kedudukan seseorang dan stratifikasi sosial, maka akan semakin banyak hukum yang mengaturnya. Pelaksanaan hukum pada orang yang mempunyai kekuasaan relatif besar akan terbalik menimbulkan tekanan pada badan-badan pelaksanaan hukum. Pengaruh stratifikasi terhadap penegakan hukum di Indonesia ini salah satunya karakteristik dari negara berkembang adalah lemah dalam hal penegakan hukum. Hukum selalu dijadikan alat bagi pihak-pihak yang berkepentingan secara pribadi dalam mewujudkan kehendak ataupun ambisi pribadi dalam suatu golongan atau egois. Atas dasar hal tersebut, di atas tidak heran jika kita sering menyaksikan dan mendengar seseorang mendapatkan vonis yang jauh dari nilai keadilan, yang seharusnya ia terpidana berat atas kejahatannya yang dilakukan. Sebagaimana contoh, sebagai seseorang yang mencuri sendal, jika tertangkap dan masuk penjara, maka ia akan mendapatkan hukuman yang lebih berat jika dibandingkan seseorang yang mencuri uang rakyat atau korupsi. Menarik dicermati bagi kita semua, manakala kita disungguhi kejadian-kejadian yang terjadi dalam penegakan hukum, maka ada dua hipotesis yang dikemukakan oleh Suarjono Suekanto sebagai berikut. Yang pertama, semakin tinggi kedudukan seseorang dalam stratifikasi sosialnya, semakin sedikit hukum yang mengaturnya. Yang kedua, semakin rendah kedudukan seseorang dalam stratifikasi sosialnya, semakin banyak hukuman yang mengatur. Pengaruh stratifikasi masyarakat dalam penegakan hukum. Baik, saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu penyelesaian masalah hukum dan kaitannya dengan stratifikasi sosial. Bekerjanya hukum dalam masyarakat, sebagainya digunakan untuk mewujudkan kehidupan yang selaras, damai, dan tenang. Untuk mewujudkannya dengan cara mewujudkan peradilan yang adil dan tanpa melihat status seseorang dalam stratifikasi sosial. Dalam mewujudkannya diperlukan dari seluruh pihak yang berkaitan seperti hakim, jaksa, dan polisi, dan penegak hukum lainnya. Para hakim yang membuat keputusan haruslah progresif dan tidak menginjak undang-undang. Seharusnya hakim mengutamakan nuraninya, baru kemudian mencarikan dasar hukumnya dalam perundang-undangan. Prinsip kesetaraan harus dipegang teguh. Diperlukan jaksa seperti Baharudin Lopa, Hakim Bisma Siregar, Hakim Agung Adi Andwe Sejito. Mereka adalah contoh dari penegak hukum yang merujuk pada hati nurani di dalam membuat keputusan tanpa melihat status sosial maupun jabatan seseorang yang berada di dalam masyarakat, baik itu golongan low class, middle class, maupun high class. Karena menjalankan hukum tidak hanya didasarkan pengetahuan, logika, peraturan, tetapi juga lain seperti keadilan dan kepatutan sosial. Pengadilan haruslah sebagai tempat menemukan keadilan oleh semua golongan, karena pengadilan dituntut terus membuktikan kemanfaatan sosial. Pengadilan seharusnya menjadi tempat untuk menemukan keadilan, bukan menjadi medan perang untuk mencari kemenangan. Tidak ada lagi hukum yang memihak pada masyarakat dan golongan tertentu, karena inti dari hukum itu adalah keadilan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan.